Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih, terutama yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan supportan Anda alhamdulillah ya menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang sampai detik ini, walaupun sedikit demi sedikit ya. Tapi alhamdulillah banget dia masih terus ada pergerakan dan berarti masih banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan tentang pinjaman online, atau mereka kebingungan bagaimana harusnya kita bersikap, apa yang harus dilakukan di tengah galbay ya. Ini mudah-mudahan Solusi Utang selalu menjadi yang utama ya buat Anda semuanya. Oke, ini masih seputaran kelanjutan dari video-video saya sebelumnya tentang tidak mampu bayar di pinjol legal ya, nggak usah dibayar atau dibayar ya. Jadi kita harus saya nanti akan jawab ini beberapa email, dan juga saya akan masuk nanti ke Instagram dan saya akan lihat ya. Saya memang tidak memunculkan chatannya satu persatu, saya cuma melihat pertanyaan dan pernyataan dari teman-teman semuanya seperti apa sih ini. Ini sudah mulai berkurang kah? Tianto ya. Assalamualaikum Bang, ini saya YouTuber Abang. Apa nih? Ini saya YouTuber Abang. Bang, saya mau tanya. Bang, saya kan pinjam duit tunai di Kredivo. Ada dari pihak Kredivo WeChat saya ngemail, saya katanya sistemnya lagi error, ada kejadian transfer 2 kali kata pihak Kredivo. Disuruh saya transfer balik, udah saya transfer lagi, uangnya nama BNK BJB, nomor rekeningnya BJB ya. Nomor rekeningnya 004108 sekian oke 33 735, penerima PT Kredivo. Itu bagaimana Bang? Apakah saya nantinya ditagih lagi apa gimana? Mohon infonya Bang, saya kayak merasa ketakutan. Oke. Ya, ini buat teman-teman. Ini kejadian seperti ini. Ini kejadian yang sudah sering banget ya, sudah sering banget, bukan kejadian biasa lagi atau bukan kejadian yang baru kemarin lagi, tidak, tapi ini kejadian ini sudah sering banget ya. Ketika kita sudah melakukan pengajuan, habis itu dana cair, tiba-tiba masuklah dari oknum ini, entah ini benaran dari pihak yang bersangkutan atau tidak, tapi yang jelas mereka bisa tahu persis bahwa kita sedang melakukan pinjaman di aplikasi itu. Terkadang ada mereka yang bahasanya double penagihan, double pengiriman, dan ini mereka bilangin sistem error ya. Tapi di sini yang lucunya, si debetur mengirimkan dananya kembali, penerimanya PT Kredivo ya, nama penerimanya di situ. Dan saya berharapnya kumpulkan buktinya, karena ini yakin Anda akan tetap ditagih ya. Anda akan tetap ditagih. Nanti ketika Anda komplain ke pihak Kredivo yang sebenarnya, mereka pasti akan bilangin itu bukan kita, itu jelas real penipuan orang-orang yang mengatasnamakan Kredivo. Cuman tolong di screenshot buktinya, bukti dari Anda telah melakukan pengiriman dana kembali ya, bukti dari Anda telah melakukan pengiriman dana kembali ke mereka. Kalau misalnya mereka masih tetap menagih juga, mereka masih ngotot juga bahwa dana itu belum kita balikan, pokoknya berbagai macam persila ya yang mereka lontarkan, ya sudah, yang penting kita sudah mengantongi screenshotnya. Ini karena sudah banyak ini penipuan-penipuan yang seperti ini yang mengataskan nama aplikasi itu langsung ya. Dan ukurannya masalah ini sudah ada sejak dahulu ya. Pokoknya di beberapa pinjol legal itu sering terjadi. Ketika ada debeturnya yang sudah melakukan pencairan, tiba-tiba ada email lah yang masuk, WA yang masuk tentang double penagihan, double pengiriman ya. Ketika dikonfirmasi, tidak ada satu pihak dari pinjol pun yang mengakui bahwa itu dari mereka ya. Dan ukurannya dari OJK di sini, mereka sudah bisa untuk kayak mana ya, mencarikan solusi di tengah ini. Berarti ini ada sesuatu yang sedang dipermainkan. Kalau saya gini aja ya, simpelnya ya, walaupun si pihak dari pinjol ini tidak mengakui bahwa ini terjadi, misalnya ada sistem error atau kayak mana, atau mereka bilangin itu adalah penipuan yang tidak masuk akalnya,
Dari mana orang ini tahu email si debetur? Ya. Sementara satu-satunya tempat mereka mengajukan pinjaman adalah aplikasi tersebut. Ya. Kalau memang ini dibilangin adalah ada suatu penipuan, ya, atau sedang kayak mana lah ya, terserah lah. Yang penting saya tidak nyambung kalau misalnya nanti ini terjadinya ketika orang sudah membalikan dana, pihak yang bersangkutan tidak mengakui dan tetap menagih si debetur ini, ya, dengan alasan itu bukan pihak mereka, ya. Cuman saya nalarnya pakai logika saya yang singkat aja ya, singkat gitu loh. Dari mana mereka tahu email si debetur yang melakukan pinjaman ini, sementara dia cuma melakukan di satu tempat? Habis itu dari mana mereka tahu juga nama si debetur dan nomor telepon si debetur? Ya, berarti ada dong satu permainan atau tempat penyimpanan data yang mudah dibobol. Ya, nanti untuk bagaimananya nanti jawabannya saya butuh juga ini mungkin konfirmasi dari pihak pinjol yang bersangkutan, karena selama ini nama-nama dari perusahaan Anda sering loh dimanfaatkan oleh penipu-penipu yang disebutkan, ya. Ini benaran penipu atau memang tempat penyimpanan data Anda yang lemah, ya, atau ini disengajakan atau kayak mana gitu loh, ya. Dan mudah-mudahan nanti ada jawaban dari pihak pinjol-pinjol yang cukup sudah besar ya. Ada lagi ini dari Vicky, ya. Perkenalkan, ini dengan Vicky asal Boyolali. Saya telah melihat YouTube Abang dan sangat menginspirasi, ya. Ternyata memang benar harus menata hati dan pikiran biar bisa melihat or menghadapi tekanan dari pada DC pinjol, dari DC pinjol yang ingin, yang apa nih? Saya ingin minta tolong ke tim Abang, nomor WA atau kontak saya dialihkan dulu agar saya bisa berpikiran jernih, tenang. Bisa Bang, terima kasih. Oke. Ya. Dulu memang ada beberapa tim yang sempat membantu dalam hal ini, ya. Makin kesini saya mempertimbangkan hal-hal itu, ya. Kenapa? Karena banyaknya pernyataan demi pernyataan dari teman-teman itu kekurangan dari segi uang, ya. Kekurangan dari segi uang. Jadi ini mohon maaf, Anda minta bantuan sama tim saya itu bukan kepada sayanya, tapi memang kepada orang yang saya percaya dan saya titipkan ke situ. Dan sudah 3 atau 4 bulan ke belakang saya emang sengaja tutup nomor itu, nomor yang sering muncul yang ada di YouTube. Anda boleh lihat. Kenapa? Karena saya melihat orang ini sebenarnya yang dicari apa sih? Pertama, mereka menyatakan tidak mampu bayar. Mereka tidak ada uang. Tapi ketika ada satu jasa, ya, ini saya pertimbangkan ya. Ketika ada satu jasa, misalnya pengalihan panggilan lah, atau misalnya jasa mau untuk membantu urusan pinjolnya lah, orang ini menyanggupi, ya. Oke, di sepihak ada yang menyampaikan kepada saya, oke Bang, kita nggak ada masalah mengeluarkan uang buat Abang dan tim misalnya gitu ya, daripada kami harus membayar debt collector. Saya rasa alasan seperti itu saya bisa nerima ya, karena mungkin Anda dicaci maki oleh debt collector, tapi di dalam logika saya tidak nyambung dengan adanya alasan-alasan yang seperti itu gitu, ya. Jadi untuk sementara, buat teman-teman semua ini sementara aja ya, tapi endingnya nanti Anda terserah aja, itu terserah sama Anda mau melakukan juga yang seperti apa, itu terserah Anda. Saya cuma nyaranin aja. Kalau hanya sebatas nih ya, ini sebatas untuk pengalihan panggilan atau menenangkan pikiran Anda sejenak, ini sejenak ya, tapi kembali semuanya kepada diri Anda. Saya juga nggak maksa, tim saya juga masih ada, dan saya belum buka nomornya nih. Nomor untuk pengalihan panggilan itu saya belum buka, ya. Karena saya banyak lah ya hater di luar sana, saya juga nggak tahu ya, atau netizennya yang saat ini ya mungkin persinya sudah mulai mengarah ke yang dibikin oleh solusi utang. Jadi kalau saat ini saya memang masih menutup tentang hal itu, ya, baik itu membantu Anda untuk menghadapi debt collectornya langsung, ya, via telepon, ataupun yang kata Anda pengen dialihkan ke nomor mana yang harus dituju dan nanti ada yang menjawabkan, itu persinya dulu ya. Saat ini mungkin masih saya vakum gitu loh. Jadi saya masih tutup. Bukan berarti tim itu tidak bekerja. Mereka masih ada di email. Email yang saat ini saya baca itu masih dijawab dan direspon.
Kalau untuk di WA kemarin itu, kenapa saya tutup? Karena rasa saya sudah tidak tercover lagi, saking banyaknya gitu loh permintaannya seperti ini. Ya. Dan saya lihat juga sekarang juga banyak orang-orang yang melakukan hal yang sama gitu loh. Ya. Mereka begana begini, pokoknya itu terserah, endingnya kepada Anda aja. Tapi kalau hanya sebatas untuk ketenangan pikiran, saya rasa tidak perlu lah. Ya, untuk ketenangan pikiran aja ya, karena Anda juga nanti kalau pikiran sudah tenang, duit sudah ada, ya nanti juga akan bayar dong, nomornya akan diaktifin lagi dong. Jadi saya rasa juga nggak usah lah gitu. Tinggal nonaktifkan aja lah nomor Anda sementara, itu jauh lebih bagus kalau menurut saya. Ini lagi, halo Kak, saya mau bergabung dengan grup WhatsApp. Oke, jadi saya konfirmasi juga di sini ya. Saya tidak mempunyai grup WhatsApp. Saya juga tidak ada mempunyai TikTok yang atas nama joki lah, atas nama rawatan pinjol lah, atau ingin bobol pinjol lah. Saya lihat itu banyak oknum-oknum yang memanfaatkan video-video saya untuk menipu orang-orang, misalnya minjol lagi atau membobol pinjol lagi. Itu bukan saya sampaikan buat teman-teman ya. Kalau untuk grup sendiri, saya cuman ada di grup Facebook dan saya cuman ada di Instagram. Habis itu di YouTube. Kalau untuk TikTok saya juga punya akunnya, cuman rasa saya tidak aktif di situ dan namanya pun juga sama dengan nama channel ini. Ya. Dan kalau ada di luar dari itu bukan saya. Ya, karena untuk di TikTok sendiri meskipun saya punya akunnya, saya tidak aktif di TikTok. Ya. Apalagi saya menawarkan Anda untuk rawat pinjol ini, rawatan ini, untuk bobol ini, itu bukan saya dan itu modusnya adalah penipuan. Anda harus hati-hati ya yang mengatasnamakan saya, Anda tolong konfirmasi dulu. Karena kemarin itu ada yang kena tipu dan dia beranggapan itu saya, namanya siapa ya? Pokoknya dari TikTok dia dapat, pokoknya anak joki-joki pinjol gitulah kan. Jadi dia, karena dia saking percayanya nih, dia lihat saya di YouTube, yaudah dia sudah cair pinjol ini, habis itu ditransferin ke orang itu dengan alasan nanti akan cair lebih besar lagi. Akhirnya dia kabur gitu. Dan yang sengsara juga diri Anda. Tolong dipertimbangkan dengan maksimal. Jujur kalau Anda melihat di solusi hutang, kalau memang benar Anda adalah fan dari solusi hutang itu, solusi hutang tidak pernah mengajarkan Anda untuk pinjam kembali. Justru saya hanya melarang Anda untuk stop bayar pinjaman online. Itu selalu saya tegaskan kepada Anda. Bukan saya menyuruh Anda pinjam aja lagi, gali aja lagi, rawat aja ini mana yang ada yang pinjam di legal, ayo kita bobol ilegal. Itu bukan definisi, bukan visi misi saya gitu loh. Ya, jadi saya banyak itu yang sudah komplain kepada saya, yang mengatasnamakan saya bilangin saya nggak punya itu. Saya cuman ada TikTok, saya memang ada tapi saya nggak begitu aktif di dalam itu. Palingan juga pengikut saya cuman 20 orang paling banyak gitu loh, dan video saya juga paling 6 buah, paling banyak gitu loh di situ. Dan habis itu kalau Instagram memang saya selalu share mungkin keseharian saya tentang yang ada di YouTube ini, ataupun saya bercerita di situ. Itu memang saya akui memang ada namanya, nama saya Medi Broni. Ya. Kalau untuk Twitter saya juga nggak begitu aktif, memang ada juga ada namanya hampir sama dengan nama saya gitu. Nama saya juga gitu ya, bukan nama solusi hutang. Ya. Jadi kalau di luar dari itu teman-teman semuanya tolong dipertimbangkan kembali. Ya. Habis itu ini ada lagi ini dari Saidah. Bang, saya nggak pernah pinjam di aplikasi pinjam dana, apalagi sampai nominal 10 juta. Tiba-tiba saya dapat WA punya tagihan 10 juta bang. Saya harus lapor kemana? Pinjam dana, harus lapor kemana? Lapornya ke polisi aja. Kalau bisa langsung ke Kapolda setempat. Ya, biar nanti bisa diproses lebih lanjut. Ini ada lagi kasus penipuan pinjol legal. Selamat siang Pak Medi, maaf mengganggu waktunya. Semoga email saya ini bisa dibaca, terima kasih. Saya kena penipuan pinjol legal EasyCash Pak. Pertamanya ada orang mengaku dari pihak EasyCash yang berkata ingin membantu menghapus akun EasyCash saya. Tak selang lama tiba-tiba saya dapat SMS dana telah cair di rekening yang lain, bukan rekening saya. Saya takut, panik, saya tidak merasa pinjam, tapi saya diteror terus-terusan sekarang. Saya memang tidak ingin membayarnya karena saya tidak merasa minjam, tapi minta tolong Pak Medi, tenangkan saya masih mahasiswa, jadi takut kalau menghubungi lewat Kondar. Mohon bantuannya Pak Medi. Oke. Ya. Nggak ada masalah. Misalnya hari ini data Anda telah disalahgunakan oleh orang dengan modus yang begana begini.
Kan seperti yang saya bilangin tadi, banyak modus-modus yang terjadi saat ini, ya. Dan saya pun juga sudah sering membahas tentang EasyCash. EasyCash ini terlalu lemah segi keamanannya, ya. Dan kalau hari ini Anda mendapatkan satu tagihan atas nama Anda tapi rekeningnya bukan ke rekening Anda, ya. Nanti Anda bisa tunggu pihak EasyCash-nya atau Anda bikin laporan langsung kepada pihak kepolisian atas dasar penipuan, ya. Kalau EasyCash nanti bilangin dia nggak mau tahu dengan hal ini, kita juga tidak mau tahu dong dengan hal itu, karena duitnya bukan kita yang mempergunakan, ya. Jadi kalau Anda tidak berbuat, Anda tidak perlu takut ini, ya. Tidak perlu takut rasa berlebihan, walaupun data atau nama kita dipergunakan, udah real Anda menjadi korban. Kalau Anda terus-terusan takut dengan hal ini yang menjadi bahan kecelakaan, ya. Ini yang akan merugikan diri Anda, ya. Makanya saya bilangin, coba datangin ke Polda terdekat, habis itu bikin laporan dan jelaskan dengan bukti-buktinya seperti apa kronologis dari awal mulanya. Dan habis itu untuk pihak EasyCash yang selalu meneror Anda, sampaikan kepada mereka, saya tunggu Anda di rumah saya dan saya tidak mau berbicara dengan Anda lewat telepon, ya. Anda sampaikan aja kayak gitu. Kalau Anda memang iya Anda butuh tagihan, saya tunggu Anda di rumah saya sesuai alamat yang ada sama Anda, dan habis itu saya tolong dimintain print out tentang rekening uang tempat Anda mentransfer, ya. Jadi kayak gitu, jangan mau kita asal-asal bayar aja. Mau mereka hubungin kondar pun jangan takut, jangan itu dijadikan beban gitu loh, ya. Jangan itu dijadikan beban. Banyak kasus terjadi, mereka tidak meminjam, cuman sebatas data mereka aja. Habis itu karena dia ada di bawah tekanan, dia takut dihubungi si A, si B, orang terdekat dia, akhirnya dia bayar. Dia tidak minjam ini, akhirnya dia bayar. Setelah dia bayar, ada rasa tidak terima dalam hati. Akhirnya apa? Dia benar-benaran terjun ke dalam dunia online ini. Dia ngambil banyak. Akhirnya apa? Baru sadar. Di awal padahal saya cuma sebatas kena tipu loh. Tapi karena rasa takut, tahu orang sekitar, padahal Anda korban ini, bukan pelakunya, korban, ya. Karena itu aja, habis itu terjadi gali lubang tutup lubang dan masuk ke lubang yang sangat dalam, ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kurang lebih bagi saya cuma itu aja. Tidak mampu bayar pinjol, nggak usah dibayar. Apalagi kita tidak minjam dengan ada beberapa penipuan-penipuan yang selalu hadir ketika kita sudah pencairan dengan begana begini, setelah dana dibalikin masih juga ada tagihan, ya udah nggak usah dibayar. Kan saya bilang seperti itu. Tidak mampu bayar pinjol, mau legal ilegal terserah, nggak usah dibayar, ya. Yang penting jangan panik, jangan takut. Mau hubungi kondar, mau hubungi kontak, minta kepada DC-nya, Anda butuh tagihan, datang ke alamat saya butuh berbicara dengan Anda, kayak gitu loh. Jangan hanya kita menyampaikan bahwa kita ini menjadi korban, cuman kita sebatas posting, jadi nggak jadi. Minta DC-nya. DC yang selalu meneror, Anda datang ke rumah saya tunggu Anda di tempat. Mau dikirimin foto ini, terserah, saya tunggu Anda di rumah saya. Kalau Anda mau tagihan, saya tunggu, segera saya tunggu. Mau berapa hari pun saya tunggu Anda di alamat saya, ya. Nanti Anda jelaskan dan Anda bikin laporan ke polisi tentang penipuan ini. Jangan ini